Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah kimia dasar, kita akan membahas mengenai kesetimbangan asam basa. Jadi untuk kesetimbangan asam basa ini, apabila suatu asam melarut dalam cairan, beberapa asam akan terdisosiasi, jadi terurai, membentuk ion hidronium dan basa konjugasinya. Ini menurut persamaan dari Bronsted-Lowry. Jadi kalau misalnya ada asam Ha, akhirnya untuk larutan, kemudian dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk ion hidronium yang ini kemudian basa konjugasinya. Jadi yang di sini ini asam. Kalau dihubungkan dengan basa, jadi ini asam, kemudian ini basa konjugasinya, yang ini asam, ini basa konjugasinya. Nah, untuk perhitungan konsentrasinya atau perhitungan konstanta disosiasi asamnya, jadi ini konsentrasi cairannya diabaikan karena reaksinya berlanjut di dalam larutan berair. Jadi kalau misalnya ini konstantanya menjadi ini sama seperti kesetimbangan pada reaksi umumnya. Produk di atas dulu yang ditulis. Jadi ini konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi amin, kemudian per bawahnya itu konsentrasi Ha. Yang ini H2O-nya diabaikan karena dia berair ya. Kemudian ketetapan kesetimbangan sendiri, jadi ini semakin kuat asam itu, semakin banyak ia akan terdisosiasi, karena itu nilai K-nya atau harga K-nya itu semakin besar. Jadi asam yang berbasa 2 atau asam dibasa, jadi ini indeksnya ada 2 gitu. Kemudian berdisosiasi dalam 2 tingkat, jadi dia 2 kali mengalami disosiasi. Untuk asam berbasa 3 juga akan mengalami disosiasi selama 3 tingkat. Jadi ini contohnya, ini untuk asam 3 tingkat ya. Pertama dia terdisosiasi menjadi H+ ditambah H2-, kemudian H2-nya akan mengalami disosiasi kembali menjadi H+ ditambah dengan Ha2-. Selanjutnya akan mengalami disosiasi yang ketiga, ini Ha2- menjadi H+ ditambah A3-. Nah, untuk tingkat disosiasi sendiri, ini untuk tetapan kesetimbangan yang pertama itu lebih besar daripada tetapan kesetimbangan yang kedua, kemudian lebih besar dari tetapan kesetimbangan ketiga. Jadi kalau kita lihat ini yang untuk K3 atau tetapan kesetimbangan 3 ini paling kecil ya. Jadi yang pertama ini yang paling sempurna dibandingkan untuk yang kedua dan ketiga. Nah, kalau tadi asam, kalau misalnya kita terapkan pada basa, ini misalnya basa NH4OH, kalau misalnya terdisosiasi menjadi NH4+ ditambah OH-. Jadi ini ion. Kemudian persamaan kesetimbangannya menjadi NH4+, ini ya konsentrasi NH4+ dikali dengan konsentrasi OH- per bawahnya yang ini NH4OH. Jadi nilai tetapannya ini sebesar 1,79 dikali 10⁻⁵ pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian jika basanya monovalen, jadi artinya OH-nya ini ion OH-nya ini cuma 1. Nah, ini BOH sebagai contoh reaksi dari BOH, kemudian terdisosiasi menjadi B+ ditambah OH-. Tetapan kesetimbangannya ditulisnya sama seperti yang di atas tadi, B+ dikali dengan konsentrasi OH- per BOH. Nah, untuk nilai K ini sendiri untuk NH4OH ini berdasarkan dari percobaan atau eksperimen ya. Selanjutnya untuk eksponen dari tetapan disosiasi, kalau tadi itu K untuk tetapan disosiasi, ini eksponennya kita sebut sebagai PK. Didefinisikan dengan persamaan-samaan sebagai berikut. Jadi kalau nilai PK ini sama dengan negatif log K atau sama dengan log 1 per K. Nah, nilainya ini lebih sering dipakai daripada nilai K-nya. Jadi penggunaan PKA ini dianggap lebih mudah. Kemudian ini juga nanti digunakan untuk menentukan eksponen dari nilai konsentrasi hidrogen atau power of hydrogen, atau untuk menentukan derajat keasaman pH. Oke, selanjutnya untuk pH ini digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu spesimen, suatu zat, baik itu asam atau
pun basa, nanti kalau misalnya asam dia pakai pH, kalau misalnya basa dia istilahnya menggunakan pOH. Jadi kalau pH sendiri adalah logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, kemudian atau dari konsentrasi ion hidrogen dengan diberi tanda negatif. Jadi pH larutan ini nilainya 0 sampai dengan 14. Misalnya untuk larutan asam kuat 1 molar ini karena dia pH dirumuskan dengan negatif log H+, jadi ini negatif log 1 itu sama dengan 0. Sedangkan untuk pH dari larutan 1M basa yang monovalen adalah ini pH-nya negatif log 10 pangkat 14 min 14, jadi pH-nya sama dengan 14. Jadi asumsinya kalau misalnya dia pH-nya kurang dari 7, ini untuk asam kuat dia malah sangat asam ya. Kemudian kalau misalnya pH-nya 14 ini sangat basa. Jadi ini kalau untuk yang pH 7 itu untuk larutan yang netral. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7 itu asam. Kemudian untuk pH-nya lebih besar daripada 7 sampai dengan 14 itu basa. Kalau dia sama dengan 7 itu untuk senyawa-senyawa yang netral. Nah, ini untuk cara menentukan pH untuk asam dan basa kuat serta asam dan basa lemah. Yang pertama untuk asam dan basa kuat, ini kalau misalnya pH untuk asam kita lamakan dengan H. Jadi ini sama, menentukannya untuk rumusnya sama, pH sama dengan negatif log H+, tapi yang berbeda adalah bagaimana kita menentukan konsentrasi si H+-nya dan konsentrasi OH-nya untuk asam dan basa kuat atau asam dan basa lemah. Jadi untuk asam dan basa kuat, kalau untuk asam kuat contohnya HCl, kemudian HF, biasanya ini asam-asam anorganik dari golongan 1A dan 2A, ini termasuk kuat. Ini kita tentukan konsentrasi H+-nya sama dengan Ma dikali valensi asam, di mana M-nya ini konsentrasinya. Jadi molaritas asam dikali valensi asam gitu. Kalau misalnya dia asam kuatnya HCl, kalau di dalam air terdisosiasi menjadi H+ ditambah Cl-, berarti dia valensi asamnya hanya satu karena hanya satu. Tapi kalau misalnya H2SO4, kalau terdisosiasi dalam air itu menjadi 2H+ ditambah SO4 2-, berarti untuk valensi H-nya itu ada 2. Jadi kita kalikan konsentrasinya dengan 2 untuk mendapatkan konsentrasi dari si H+ untuk H2SO4. Untuk basa juga sama, kalau misalnya basanya NaOH di dalam air, ini contohnya untuk basa kuat NaOH, dalam air dia terdisosiasi menjadi Na+ ditambah OH-, di mana koefisien OH-nya hanya 1, berarti dia valensi basanya 1 gitu. Untuk selanjutnya untuk penghitungan pH ini sama ya, pH sama dengan min log H+, tinggal kita masukkan seperti persamaan sebelumnya, harga H+-nya berapa gitu. Kemudian kalau untuk basa ini karena dia konsentrasi OH- yang diperoleh, jadi kita pakainya untuk penentuan pOH ya. pOH-nya sama dengan negatif log OH. Gimana cara menentukan pH-nya? Tinggal kita kurangkan saja. Jadi kalau pKw-nya ini untuk konstanta dari air itu 10 pangkat negatif 14, kalau kita eksponen ke logaritmanya itu menjadi 14, jadi tinggal nanti 14 dikurang dari hasil pOH-nya ini nanti diperoleh dari pH si basa ini berapa gitu. Nah, kalau untuk basa asam dan basa lemah gimana membedakannya? Kalau misalnya di dalam soal biasanya kalau misalnya asam basa lemah ini punya derajat disosiasi namanya gitu. Ya. Kalau misalnya asam dan basa kuat itu asumsi kita adalah dia terdisosiasi secara sempurna, jadi dia tidak ada lagi alfanya ini atau derajat disosiasinya. Berbeda halnya kalau misalnya asam dan basa lemah dia punya nilai alfanya ini. Nah ini tergantung atau enggak dia punya konstanta tetapan kesetimbangan asam untuk asam, kemudian Kb yang ini atau konstanta kesetimbangan basa untuk basa. Ini nilainya kalau tetapan kesetimbangan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini adalah hasil dari eksperimen. Jadi biasanya di dalam soal ini nanti sudah diketahui Ka-nya berapa, Kb-nya berapa, tinggal kita mencari si konsentrasi H+-nya berapa. Untuk asam sendiri dia sama, asam H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma kalau misalnya ada Ka, tapi kalau tidak ada kita bisa pakai alfa ini kemudian dikalikan dengan Ma. Untuk basa juga sama gitu.
Nah, ini dengan keterangan untuk Ka-nya tetapan kesetimbangan basa, Kb-nya untuk tetapan kesetimbangan Ka-nya untuk tetapan kesetimbangan asam, Kb-nya untuk tetapan kesetimbangan basa, kemudian Ma-nya konsentrasi asam, Mb-nya konsentrasi basa, sedangkan alfanya ini derajat disosiasi, atau kalau misalnya asam dan basa lemah itu di dalam air dia seberapa terdisosiasinya gitu. Kemudian ini contoh soalnya ya, tentukan pH dari masing-masing larutan berikut. Jadi ini untuk HCl 0,007 molar, kemudian HCOOH 0,05 molar, ini dengan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat negatif 4, kemudian CaOH 2 kali 0,01 molar. Ini gimana cara menjawabnya? Pertama, untuk HCl ini termasuk dalam asam kuat. Ini konsentrasinya ini tadi sudah dipaparkan di awal. Saya contohkan kalau misalnya HCl di dalam air terdisosiasi menjadi H+ ditambah Cl- di mana valensi H berarti sama dengan 1 ya. Kemudian konsentrasinya 0,07 tinggal kita kalikan 1 dikali 0,07. Kemudian kita masukkan ke rumus pH-nya. Jadi pH-nya sama dengan negatif H+, ini H+-nya 0,007 kita masukkan, atau misalnya kalau kita bikin dalam bentuk berpangkat itu berarti 7 dikali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3-nya dari mana? Ini kita hitung berapa angka di belakang koma. Kalau dia 1, 2, 3 berarti negatif 3. Kemudian untuk perhitungan supaya cepat, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, 3-nya kita pindah ke depan 3, kemudian karena ini negatif jadi dikurang log 7. Jadi hasilnya untuk HCl 0,07 molar itu pH-nya sebesar 3 dikurang log 7. Ini kalau di dalam soal boleh kita logaritmakan, boleh seperti ini saja sudah nggak apa-apa. Kemudian yang B-nya untuk HCOOH, ini karena ada ketetapan kesetimbangan asam, ini berarti kita golongkan sebagai asam lemah untuk penentuan pH-nya. Berarti seperti tadi, akar dari, karena ada Ka, berarti akar dari Ka dikali M-nya, berarti 1,8 kali 10 negatif 4 dikali 0,05, kemudian diakarkan, ini diperoleh hasil hanya 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini kalau misalnya kita logaritmakan seperti tadi, 3-nya pindah ke depan, 3 min log 3. Jadi untuk pH dari HCOOH ini sebesar 3 dikurang log 3. Kemudian untuk yang C itu CaOH 2 kali 0,01 molar. Ini termasuk ke dalam basa kuat. Kalau dalam air terdisosiasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH- ini valensi basanya 2. Jadi kita mencari konsentrasi ion hidrogen OH- itu sama dengan 2 dikali konsentrasi dari CaOH 2 kali. Jadi 2 dikali 0,001 sama dengan 002. Kemudian kita masukkan ke rumus POH-nya, ini negatif log, kita masukkan konsentrasinya. Ini kalau tadi ya kita ubah lagi untuk mempermudah perhitungan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Terus negatifnya pindah ke depan dikurangi dengan log 2 yang ini gitu. Kemudian kalau misalnya ini baru pH untuk menentukan untuk menentukan asamnya, pH asamnya berarti pH sama dengan tadi pKw dikurang pOH, di mana pKw-nya 14, kemudian pOH-nya tinggal kita masukkan yang tadi. Jadi 14 dikurangi 3, 11. Kemudian ini negatif sama negatif jadi positif, makanya dia hasilnya 11 ditambah log 2. Untuk yang D silahkan dicoba di rumah sebagai latihan untuk memperdalam cara menghitung pH. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas hidrolisis garam. Jadi hidrolisis ya. Hidrolisis berarti penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Ini dibagi menjadi dua, bisa hidrolisis garam sebagian atau hidrolisis garam total. Untuk hidrolisis garam sebagian ini berarti hanya salah satu yang bereaksi, misal boleh anionnya saja atau kationnya saja. Nah, biasanya yang mengalami hidrolisis garam sebagian ini garam-garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, atau yang dari asam kuat dan basa lemah. Kalau untuk hidrolisis garam total berarti di dalam ionnya, semua ionnya baik itu kation ataupun anion, dia akan terhidrolisis
di dalam air. Ini contohnya yang terbentuk dari garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, jadi sama-sama lemah. Oke, untuk tetapan hidrolisis, jadi kalau tadi tetapan asam basa, tetapan asam dilambangkan dengan Ka, kemudian tetapan basa dilambangkan dengan Ka. Kalau untuk tetapan hidrolisis ini dilambangkan dengan Kh. Jadi ini sama hukum kesetimbangannya ya. Jadi tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis, kemudian besarnya ini bergantung kepada tetapan asam dan tetapan basa. Jadi kita bisa menentukan dari hubungan ini. Jadi KH sama dengan KW per KB, di mana KH-nya ini tetapan hidrolisis, kemudian KW-nya ini tetapan ionisasi air. Ini sudah ketetapannya 1 dikali 10 pangkat negatif 14, kemudian KB-nya tetapan basa lemah. Untuk untuk KB-nya ini bergantung kepada garamnya. Bergantung kepada jenis basanya apa, nanti ada nilai tetapannya berbeda-beda tergantung jenis atau senyawa basa yang digunakan ini apa. Contohnya misalnya tentukan KH CH3COONH4 jika diketahui KW-nya 10 pangkat negatif 14, kemudian Ka-nya 1,7 dikali 10 pangkat negatif 5, dan KB-nya NH4OH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Yang pertama, ini kalau misalnya CH3COONH4 itu untuk rumusnya tadi sama, KH sama dengan KW per Ka, tinggal kita masukkan nilai Ka-nya kali 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan atau 1,7 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini satunya boleh kita bagi ya, 1 dibagi 1,7, kemudian kalau misalnya ada perpangkatan seperti ini bisa kita kurang, jadi dikurangkan saja. Ini hasilnya jadi 5,8 dikali 10 pangkat negatif 10 untuk perhitungannya. Kemudian kalau misalnya ininya di dalam larutan basah, jadi konstanta hidrolisisnya menjadi 1 dikali 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5, itu hasilnya 5,5 dikali 10 pangkat negatif 10. Jadi nilai KH pada hidrolisis garam basa ini di dalam basa yaitu nilainya 5,8 dikali 10 pangkat negatif 10. Kalau pada hidrolisis asam itu nilainya 5,5 dikali 10 pangkat negatif 10. Kemudian untuk derajat keasaman atau pH dari hidrolisis garam, jadi ini bergantung kepada garam yang terbentuk. Kalau misalnya ini untuk yang pertama untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, contohnya ini CH3COOK, CH3COONA, kemudian KCN dan CAS. Kalau CH3COOK ini dia terbentuk dari asam lemah CH3COOH atau asam asetat dengan basa kuat KOH. Kemudian kalau CH3COONA ini dari asam asetat CH3COOH dengan basa kuat NaOH. Jadi ini contoh reaksi ionisasinya untuk CH3COOK, dia kalau di dalam air terdisosiasi menjadi K+ ditambah CH3COO-. Kemudian reaksi hidrolisisnya yang K-nya di dalam air ini tidak terhidrolisis kalau K di dalam air karena ini basa kuat ya, dari basa kuat jadi tidak terhidrolisis, tapi yang terhidrolisis ini anionnya, anion CH3COH di dalam air ini bersifat basa. Jadi makanya di sini yang dihitung konsentrasi ion OH-nya dirumuskan dalam akar dari KH konstanta hidrolisis dikali garam, atau kita bisa cari dengan konstanta air per konstanta asam dikali garamnya. Nanti kalau sudah dapat konsentrasi OH-nya, kita bisa cari pOH-nya dengan menggunakan rumus negatif pOH sama dengan negatif log dari konsentrasi OH-nya. Nah ini selanjutnya untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Ini contohnya ada NH42SO4, kemudian AgNO3, NH4Cl, CuSO4 dan sebagainya untuk reaksi ionisasinya. Kalau untuk NH42SO4 ini garam yang terbentuk dari NH3 basa lemah ya, dan H2SO4 untuk asam kuatnya. Ini kalau di dalam air mengalami reaksi ionisasi. Kemudian untuk SO4-nya ini dia
tidak terhidrolisis karena berasal dari asam kuat. Jadi yang terhidrolisis hanya kationnya, anionnya tidak terhidrolisis, dan untuk sifatnya dia sifatnya asam berarti gitu. Jadi kita bisa menentukan konsentrasi H plusnya dengan cara KH dikali garam atau bisa dengan KW per KB. Jadi ini konstanta air plus tetapan air per tetapan basah kemudian dikali dengan konsentrasi garamnya. Nanti kalau sudah dapat ini kita bisa langsung menghitung pH dengan menggunakan rumus pH sama dengan negatif logaritma H plus. Selanjutnya untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, ini dua-duanya terhidrolisis sempurna ya yang ini. Jadi semuanya terhidrolisis. Ini contohnya NH4Cn, kemudian NH42S, CH3CONH4 dan sebagainya. Jadi kita lihat reaksinya untuk contoh dari NH4Cn, kalau di dalam air terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cn-. Ini baik anion dan kationnya sama-sama terhidrolisis di dalam air. Lalu bagaimana kita menentukan apakah dia bersifat asam atau basa? Ini bisa kita lihat dari harga Ka dan Kb-nya. Kalau misalnya Ka sama dengan Kb, berarti nanti larutannya akan bersifat netral. Kemudian kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, berarti larutannya akan bersifat asam, dan pH-nya, harga pH-nya ini akan kurang dari 7. Kalau misalnya Ka-nya lebih kecil daripada Kb, berarti larutannya bersifat basa atau pH-nya lebih besar daripada 7. Jadi kalau untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini bergantung pada tetapan keseimbangan masing-masing si asam dan basanya ya. Selanjutnya untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak terhidrolisis sama sekali dalam air. Jadi pH-nya sama dengan 7, sama dengan pH air netral, jadi sifatnya netral. Contohnya itu NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, K2SO4. Jadi kalau untuk NaCl ini dia berasal dari basa kuat NaOH dengan asam lemah HCl. Kalau untuk Na2SO4 ini berasal dari NaOH basa kuat, kemudian asam kuat H2SO4. Itu kalau ini contohnya untuk NaCl, di dalam air dia akan mengalami reaksi ionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Kemudian di dalam air dia tidak akan terhidrolisis lagi. Jadi Na, kation Na dan anion Cl tidak terhidrolisis. Nah, ini untuk contoh soalnya, misalnya jika 50 ml larutan KOH 0,5 molar dicampur dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, maka hitunglah campuran pH yang terjadi kalau Ka-nya 10 pangkat negatif 6. Ini KOH-nya ini basa kuat ditambah dengan asam lemah, jadinya CH3COOK. Ini terhidrolisis sebagian. Kemudian 50 mili berarti kalau kita ini M-nya mula-mula, kemudian R-nya ini bereaksi, S-nya setimbang ya. Jadi menghitungnya untuk molnya ini tinggal kita kalikan saja. Untuk KOH-nya 50 dikali 0,5 ini jadi 25 milimol. Kemudian CH3COOH ini juga sama. Di sini 50 dikalikan dengan 0,5 itu 25 milimol. Mula-mula berarti untuk CH3COOK dan H2O-nya tidak ada karena belum terbentuk reaksinya. Setelah bereaksi kita lihat baru terbentuk. Di sini diasumsikan sama ya karena koefisiennya di sini satu semua. Jadi kalau misalnya di sini 25, di sini juga 25. Tinggal kita setelah setimbang tinggal kita kurangkan saja. Di 25 dikurang 25 sama dengan 0. Ini 25 kurang 25 sama dengan 0. Untuk produknya CH3COOK-nya kita turunkan 0 dikurang berarti 25 milimol, 25 milimol. Artinya dalam keadaan setimbang ini terdapat 25 milimol CH3COOK. Nah, untuk pH-nya berarti dengan menggunakan rumus tadi POH sama dengan ini dapat konsentrasi OH-nya. Berarti kita pangkat negatifkan jadi 5 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian ini cara menentukan konsentrasi OH-nya, tinggal milimolnya kita bagi dengan jumlah larutannya, karena ini jumlah larutannya berarti 10 sama 10 ya, jadi 100. Kemudian kita kalikan dengan tadi yang Ka-nya tadi, jadi kan tadi KH dikali dengan
konsentrasi garamnya. Jadi konsentrasi garamnya kita peroleh dari yang ini, nanti dibagi dengan volumenya. Jadi 50 ml, 50 ml ini kalau kita gabungkan jadi 100 ml. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk liter boleh, tapi karena ini milimol boleh langsung dibagi saja. 25 dibagi 100 nanti dapat konsentrasi garamnya. Kemudian kita masukkan harga KW per KA-nya. Jadi KW-nya 10 pangkat negatif 14 per 10 pangkat negatif 6 dikali dengan konsentrasi garamnya, nanti diperoleh konsentrasi OH-nya. Nanti kita masukkan, dapatnya ini 5 dikali 10 pangkat negatif 5, sehingga kalau kita logaritmakan menjadi 5 dikurang log 5. Ini kalau misalnya kita hitung pH-nya menjadi 14 ini dari nilai PKW-nya, jadi 14 dikurangi 5 min log 5, jadi ini 14 dikurang 5 9, kemudian karena sama-sama negatif berarti jadi positif, berarti positif log 5. Yang untuk selanjutnya ini soalnya diketahui 250 ml larutan NH42SO4 0,1 molar, dimana KB-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah untuk pH-nya bisa kita tentukan pakai rumus yang ini ya, KW-nya 10 pangkat negatif 14 per 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Karena ini konsentrasi garamnya sudah ketahuan, tinggal kita kalikan saja konsentrasi garamnya, 2 kali 0,1 kemudian hasilnya ini kalau misalnya kita akarkan ini menjadi 10 pangkat negatif 5. Jadi pH-nya tinggal kita masukkan harga H-nya ini 10 pangkat 5, jadi pH-nya 5. Nah untuk contoh yang nomor 3 ini hitunglah pH larutan CH3CONH4 0,1 jika diketahui Ka-nya CH3COOH ini 10 pangkat negatif 10. Ini karena dari asam lemah basa lemah terhidrolisis sempurna, kita hanya bergantung pada Ka dan Kb. Ini kalau dari sini udah ketahuan ya, Ka-nya lebih besar atau Kb-nya lebih besar itu. Kemudian ini yang ininya nggak ketulis ya, untuk Ka dari CH3COOH ini harusnya 10 pangkat negatif 5, kemudian Kb dari NH4 nya itu Kb dari NH4 nya ini 10 pangkat negatif 5, Ka dari CH3COOH nya ini 10 pangkat negatif 10. Ini kalau misalnya kita hitung negatif 14 ditambah dengan negatif 10 kemudian dikurangi dengan negatif 5, ini kalau perhitungannya dapatnya akar dari 10 pangkat negatif 19. Ini kalau diakarin tinggal kita bagi 2 yang sebelah sini, jadi 10 pangkat 9,5. Ini kalau kita logaritmakan negatif, jadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 9,5, hasilnya dengan 9,5 ya. Ini negatifnya hilang harusnya, jadi nggak negatif lagi, jadi pH-nya sama dengan 9,5. Jadi ini pH-nya pH basa. Kalau dari sini kelihatan ya, jadi kalau misalnya ini kan konstanta kesetimbangan basanya 10 pangkat negatif 5, kemudian konstanta kesetimbangan asamnya 10 pangkat negatif 10. Jadi kalau kita bandingkan dari sini, ini pasti bersifat basa karena harga tetapan kesetimbangan basanya lebih besar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang larutan penyangga. Jadi sistem larutan penyangga ini adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan pH. Jadi pH-nya tetap gitu walaupun dia mengalami pengenceran ataupun penambahan asam atau basa. Jadi dia untuk menjaga supaya pH-nya tidak berubah. Nah untuk larutan buffer sendiri ini ada larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Kalau misalnya larutan buffer asam ini untuk mempertahankan pada suasana asam itu pH-nya kurang dari 7, kita bisa membuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam konjugasinya. Misalnya untuk asam lemah CH3COOH kita bisa campurkan dengan garam basa konjugasinya CH3COOK itu untuk menghasilkan ion aminnya. Kemudian bisa juga mencampurkan suatu asam lemah
dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga reaksinya menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Ini contoh larutan penyangga. Untuk larutan penyangga asam ini CH3COH dan CH3CO-. Kemudian larutan penyangga basa ini untuk mempertahankan basa pada pH lebih dari 7. Ini bisa dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya, atau bisa juga dibuat dengan mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dan basa lemahnya. Ini contoh untuk larutan penyangga basa itu NH3 dan NH4+. Nah, untuk perhitungan pH sendiri, kalau untuk pH asam, ini kita lihat contohnya di sini ada larutan penyangga asam CH3COH dan CH3CO-. Di dalam kesetimbangan dia akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah H+. Untuk H+-nya sendiri ini bisa ditentukan dengan cara asam lemah, jadi konsentrasi asam lemah dibagi dengan basa konjugasinya. Ya. Atau ini kalau misalnya disingkat, ini konsentrasi, ini mol dari si asam lemah, kemudian dibagi dengan volume. Ini basanya ini mol dari basa dibagi dengan volume, artinya sama-sama konsentrasi, kemudian didapat nilai H+-nya. Nanti untuk pH-nya bisa sama, min log H+ gitu. Selanjutnya untuk larutan penyangga basa, ini ada contohnya NH3 dan NH4+, ini di dalam air. Jadi bentuknya NH4+ ditambah OH- untuk basa, OH-nya sama kayak tadi, basa lemah per asam konjugasinya. Jadi OH-nya Kb per B, ini untuk konsentrasi basa lemahnya, G-nya untuk asam konjugasinya. Nah, contohnya seperti ini contoh soalnya ya. Misalnya tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan cara mencampurkan. Yang pertama ini ada 10 ml larutan CH3COH 0,1 dengan 10 ml larutan CH3CONA 1 molar. Kemudian yang B itu 20 ml larutan CH3COH 0,1 dan 10 ml larutan KOH 0,1. Untuk yang A ini berarti larutan penyangga CH3COH ini sebagai asam lemahnya, kemudian CH3CONA ini sebagai garam basa konjugasinya. Kemudian kita tentukan dulu mol dari si asamnya, itu dengan cara mengalihkan yang sebelah sini. Jadi ini 10 dikalikan dengan 0,1, jadi hasilnya 1 milimol. Kemudian untuk basa konjugasinya atau garam basa konjugasinya ini juga sama, ini berarti 10 dikali 1 berarti 10 milimol. Kita masukkan ke rumus yang sebelah sini, Ka dikali A per G. Ini untuk konstan atau ketetapan kesetimbangan asamnya ini dari si asam asetat ini 10 pangkat negatif 5. Jadi di sini 1 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali yang A-nya tadi sudah kita dapatkan 1 milimol per 10 milimol sama dengan diperoleh 10 pangkat negatif 6. Nanti untuk pH-nya tinggal kita masukkan ke negatif logaritma H+. Ini berarti hasilnya sama dengan pH-nya 6. Jadi untuk yang A 10 ml larutan CH3COOH 0,1 m dengan 10 ml larutan CH3CONA 1 m itu akan memperoleh pH larutan penyangganya 6. Kemudian untuk yang B ini 10 ml larutan basa kuat KOH 0,1. Ini kalau misalnya kita kalikan milimolnya, jadi 10 dikali 0,1 itu sama dengan 1 milimol. Ini akan bereaksi dengan 20 ml CH3COOH. Berarti ini kita kalikan juga 20 dikali 0,1 itu berarti 2 milimol. Nah, ini untuk persamaan reaksinya sama ya, mula-mula bereaksi setimbang. Untuk CH3COOH yang ini kan ada 2 milimol, berarti kita tulis di sini untuk mula-mulanya 2 milimol, kemudian OH-nya 1 milimol dari yang ini. Kemudian kalau misalnya untuk reaksi pembatasnya di sini, karena di sini ada 1 mol berarti 1 mol, berarti untuk saat bereaksi ini bereaksi 1 mol, 1 milimol, yang ini juga bereaksi 1 milimol. Kemudian pada saat berarti terbentuk produknya yang di sebelah sini, berarti 1 mol juga 1 milimol, 1 milimol.
pada saat keadaan setimbang tinggal kita kurangkan yang mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. Untuk yang CH3COH ini berarti 2 dikurangin 1, di sini 1 milimol. Kemudian yang ini 1 dikurang 1 habis. Kemudian dalam keadaan setimbang berarti masih tersisa produknya ya, CH3CO- ini 1 milimol, untuk H2O juga 1 milimol. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi, H plus sama dengan Ka dikali A per G. Ini Ka-nya sama 1 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian untuk yang ini asam ini CH3COH-nya di sini 1 milimol, ini juga CH3COK-nya 1 milimol. Berarti kita peroleh 10 pangkat negatif 5. Nanti kita masukkan ke rumus pH-nya. pH sama dengan negatif log H plus. Ini 10 pangkat 5-nya kita taruh sini. Jadi nilai lognya sama dengan 5. Jadi pH-nya sama dengan 5. Oke, sekian penjelasan saya untuk kesetimbangan asam basa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.